Ini gue hobi apaan aja sih gue suka, maksudnya ya yang bermanfaat. Cuma kalau kalau yang lebih bener-bener gue tekunin, yang gue jalanin sih ya kayak kesenian musik Islami gitu. Oh, Kayak hadro, marawis, model-model gitu deh. Darbuka ya itu darbuka. salah satunya. Berarti lo kalau main marawis tuh main darbuka ya? Kalau main marawis sendiri tuh gue nggak main darbuka kalau di marawis sih ya. Kalau di tim gue, gue main kaprak tuh yang sebutannya marawis ya. Kagak main darbuka gue kalau di main marawis sendiri. Tapi lo terkenal malah gara-gara darbuka lo Iya, kayaknya. itu dia dari ya kalau lo tahu ya kan, insya Allah ya nggak tahu juga nih yang nonton udah tahu apa belum ya kan. Ya. Assalamualaikum. Sekarang kita ada di konten MS Podcast. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu nih guys. Yes, salam. Ini adalah Abang Balon. Gue pura-pura sosok ini aja ya, sosok kalem. Iya lah. Gimana? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ini gini biar kayak Iya, anak iya, muda tuh iya, asa. iya. Gimana apa yang mau Gimana nih, tanyain? Kita mau ngobrol-ngobrol aja santai Iya. nih Bal ya. Gue mau tahu nih, selama ini kan gue manggil lo nih balon-balon aja. Balon gitu. Sebenarnya nama asli lo tuh siapa sih? Kalau dibilang nama asli gue sebenarnya Muhammad Iqbal. Oh, Itu karena nama itu sebenarnya ibaratnya udah pasaran ya kan, nama Muhammad Iqbal itu pasaran. Jadi gue pengen panggilan yang beda, yang gimana kalau orang manggil gue itu misalnya Iqbal. Dalam misalkan satu kelas itu kan nama Iqbal itu kadang waktu itu gue di SD pernah ada tiga nama Iqbal. Jadi gue pengen bikin nih gimana caranya gue nama Balon ini kalau nggak salah waktu itu SMP. Gimana caranya biar orang manggil gue ini beda, jangan Iqbal doang. Nih, bukan gue nggak mensyukuri apa yang dikasih orang tua ya kan. Iya parah. Iya, jadi gue pengen beda lah ibaratnya, anti mainstream. Terus siapa yang pertama kali manggil lo balon gitu? Terus kenapa balon gitu yang dipanggil? Oh gitu. Jadi gue awalnya gimana ya? Kalau dibilang awalnya, ya itu sih tadi gue kan pengen beda aja. Jadi gimana caranya pengen beda? Apa nih yang ada hubungannya sama Iqbal atau Bal? Kalau kan kesono kan nggak ada apa-apanya kan. Kalau Bal apa nih? Balon, jadi gitu, jadi kayak gitu aja deh. Oh gitu, gue soalnya abstrak. Tahu kan kita kenal kan dari SMK kan. Iya, kita kebetulan satu sekolah. Satu sekolah, Yeah. STM Budut. Yoi. Budut, Ya, tahu dulu- Budut kan lo? Dulu pas di Budut tuh dipanggilnya balon, makanya Iya, balon. sampai sekarang, sampai darbukanya pun ada gambar balonnya. Ada gambar balon. Terus sekarang, Ngomongin masalah darbuka ntar kita bahas lagi. terus sekarang profesi lo apa sih? Maksudnya hobi lo juga? Kalau kalau pertama profesi tadi yang lo tanyain, profesi gue sebagai, kalau sekarang gue jalan sebagai pengelola Air Petra. Jadi dari Sudin yang di bawah naungan Pemda DKI. Jadi di situ ada Air Petra, ruang publik terpadu ramah anak. Di situ jadi itu kalau di Air Petra itu kan kayak taman tuh Bang ya. Jadi di taman itu gimana caranya orang tuh bocah-bocah yang pada main ke situ, yang datang situ nggak cuma datang doang, cuma kita sambil ngedukasi kayak ngasih materi atau pembelajaran gitu. kayak gitu sih. Terus hobi lo tuh tadi belum lo jawab. Kalau hobi gue hobi apaan aja sih gue suka, maksudnya ya yang bermanfaat. Cuma kalau yang lebih bener-bener gue tekunin, yang gue jalanin sih ya kayak kesenian musik Islami gitu. Oh, Kayak hadro, marawis, model-model gitu deh. Darbuka ya itu darbuka. salah satunya. Berarti lo kalau main marawis tuh main darbuka ya? Kalau main marawis sendiri tuh gue nggak main darbuka kalau di marawis sih ya. Kalau di tim gue, gue main kaprak tuh yang sebutannya marawis ya. Kagak main darbuka gue kalau di main marawis sendiri. Tapi lo terkenal malah gara-gara darbuka lo Iya, kayaknya. itu dia dari ya kalau lo tahu ya kan, insya Allah. Ya nggak tahu juga nih yang nonton udah tahu apa belum ya kan. Ya, The Jembrong itulah nama brand. Wah, nama brand. Terus kalau gue boleh tahu nih, lo kan pemain darbuka. Terus lo tahu gak sih darbuka tuh awalnya sejarahnya gimana gitu loh? Dari negara mana itu alat musik? Kalau sejarah darbuka ya, kalau setahu gue ya dari Timur Tengah. Kalau menurut gue, kalau setahu gue pribadi, kalau darbuka itu
ibaratnya alat musik yang modernisasi. Apa sih kata-kata? Modernisasi. Iya. Itulah modernisasi. Ya, jadi awalnya itu kan kayak dumbuk ya kan, tahu kan? Iya, dumbuk-dumbuk Iya, batu ya. Dumbuk yang biasa buat marawis ya kan. Dumbuk kayak gitu. Terus sekarang ini mungkin dari Mesir atau Turki itu kan dari Timur Tengah ya kalau itu. Jadi kayak diperbarui, dibikin menarik lagi, ya muncullah darbuka. Kayak gitu mungkin. Terus Sepengetahuan gue nggak tahu lebih jelasnya, nanti mungkin ada yang ngejelasin. cari di Google aja guys, kalau mau lengkap. Terus darbuka nih, ngomongin darbuka, lo kan punya darbuka nih sendiri. Yeah. Terus gue tahu nama darbuka lo itu adalah Jembrong gitu. Terus kenapa itu namanya Jembrong gitu? Iya, jadi gue punya darbuka yang gue namain Jembrong. Alhamdulillah sampai sekarang ya berkat itu juga jadi ladang, ibaratnya gimana nih, pemasukan tambahan lah. Mantap. Iya, jadi dalam nama Jembrong itu bukan sekedar gue kasih nama darbuka doang tuh, tapi gue juga awalnya juga gimana ya, seberjalannya aja sih. Jadi tadinya nggak niat jualan. Nggak niat jualan ya kan, gue jalan-jalan nyoba-nyoba aja ya, terus kepikiran buat jualan darbuka, buat jualan alat musik Islami begitu ya kan. Wah ya udah nih, pakai nama apa nih kan, pakai brand apa nih? Gue bingung, yang lain pada pakai nama, pokoknya ada unsur-unsur Islaminya atau ada alat musik atau apa ya. Nah, sedangkan gue sendiri, gue kagak ada nama unsur dalam hal itu, tapi gue pakai nama yang beda, yaitu The Jembrong. Yang ibaratnya yang Artinya tuh apa artinya? Kalau arti dari Jembrong itu kalau gue pernah baca di kamus ya, dari sepengetahuan gue sama teman-teman gue yang pada cari tahu nama Jembrong itu, ada yang bilang Jembrong itu boleh dibilang jagoan pertama, ada yang bilang jagoan, terus jago, terus ada yang bilang Jembrong itu rambut yang acak-acakan, rambut yang berantakan, iya. Kalau di kamus bahasa Indonesia sesuai lah sama yang punya lah. Bisa jadi, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau Jembrong tuh dari tahun berapa ya? Lu punya Jembrong tuh beli tahun berapa tuh? Gue beli Jembrong waktu itu tahun 2017. Di mana? Waktu itu gue beli di orang Tegal, Hendra LC, Custom. Jadi, ya kebetulan gue kan gue asli Tegal sebenarnya, cuma Jembrong sendiri ini kan ikonnya ondel-ondel ya kan, Betawi. Jadi gue waktu main pulang kampung ke Tegal, nah teman gue ini yang produsen darbuka kebetulan bikin darbuka. Gue bilang daripada gue bukan yang nggak mampu beli orang kaya, ya kan, iya. Cuma gue gimana caranya gue pengen cintain nih apa yang ada di Indonesia, produk Indonesia ya kan, support brand lokal. Iya, jadi gue belinya sama orang Tegal. Terus lo kalau belajar darbuka, marawis tuh lo dari umur berapa ya? Wah, kalau marawis dari kelas 4 SD, Jul. Marawis. Tapi kalau lo bisa darbuka kayak gitu, kalau kan lo bisa main 12 jari kan? 12 jari kan? Jari gue ada 10, gila, 12 dari mana? 12 jari. Ya, itu istilah lebaynya kan, 12 jari. Jadi kalau darbuka, kalau dulu kan belum ada darbuka ya, tadi yang gue bilang, kalau dulu dumbuk. Ya dari dumbuk itu mungkin baru ngedalem-dalemin itu SMP kalau dari dumbuk sendiri. Cuma kalau dari darbukanya sendiri SMA kelas 2 lah. SMA kelas 2 ya, STM bodoh. Itu dia di selain STM. tawuran main darbuka juga. Darbuka jadi orang pada tawuran nih, gue tengah-tengah main darbuka. Iya, mantap. Pertunjukan. Enggak gitu lah. Terus kalau darbuka sendiri itu dia punya organisasi nggak sih di Indonesia? Punya. Kalau di Indonesia namanya perkumpulannya Serikat Darbuka Indonesia. Oh, Serikat Darbuka Indonesia. Kalau di Jakarta orang bisa belajar gitu. Bisa. Jadi setiap daerah itu insya Allah udah ada komunitasnya. Kalau di Jakarta sendiri namanya Jakarta Darbuka Club. Jadi kalau orang-orang dari komunitas Darbuka ini misalkan punya kampung nih atau lagi berkunjung kemana nih, jadi dia bisa ngubungin admin yang dari tempat situ. Jadi ibaratnya ya silaturahmi lah ya kan. Iya gitu. Gue biasa kayak gitu sih kalau lagi kemana-mana nih, selalu ngubungin. Jadi ibaratnya ada orang dalam.
Gue lihat kalau lo jalan-jalan selalu dikumpulin di kerubungin gitu sama anak Darbuka, master balon, De Jembrong. Yo, Enggak. Jadi lo jalan jadi kayak gratis gitu. Iya, Kemana-mana aja ibaratnya bisa. ada subsidi lah dari orang dalamnya tersebut. Itu beruntungnya lo ada di organisasi ya. Tapi lo jadi jabatan lo apa di situ di organisasi? Kalau di Jakarta Darbuka Club sendiri gue sebagai ketua Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Ketua untuk Korwil wilayah Jakarta Pusat. Terus kalau untuk masuk organisasi itu dia harus ada pendaftaran kah atau cuma datang aja kah? Persyaratan-persyaratannya. Kalau buat persyaratan khusus buat jadi anggotanya, yang pertama itu kalau benar-benar harus resmi gitu ya. Kalau pertama itu KTP DKI Jakarta yang pasti ya. Kalau buat Jakarta KTP DKI Jakarta, terus kalau bisa diusahakan punya Darbuka. Terus ibaratnya kalau wajibnya itu minimal 3 kali pernah ikut kumpul bareng. Jadi ada persyaratan khususnya. Kalau emang dia mau sekedar hadir atau gimana, ya datang aja. Jadi nggak usah ngikutin persyaratan itu. Kalau emang mau sekedar silaturahmi atau mau main bareng doang, ya datang aja. Jadi nggak dilarang sih. Tapi dia tiap bulan tuh pasti ada kegiatan? Iya, biasanya ada. Cuma kan sekarang kan lagi begini kan. Iya, makanya kita juga jaga jarak nih. Iya. Tadi kita sebelum syuting pakai masker kan. Tapi sekarang karena lagi syuting, tapi bawa gua pakai masker dulu, ada masker. Bawa. Bawa. Ya, udah lo ntar tangkep Pol ya. PP. Jangan-jangan ada Satpol PP masuk nih. Iya, gerbek. Terus sekarang gue mau tanya nih, lo kan jadi pengelola Elpetra juga, terus lo hobi main Darbuka, oke. Nah selain itu kegiatan lo apa lagi? Ya alhamdulillah yang tadi gue bilang ya, dari nama Jembrong itu gue alhamdulillah jualan alat musik Islami, khususnya kayak Darbuka, Marawis, Hadro, kayak gitu sih. Jadi kalau dulu sebelum pandemi ini gue nyewa tempat, Jul. Nyewa tempat, ada ruko ya kan. Jadi tapi itu juga gue nggak pure nyewa 1 tahun. Jadi ada orang dia nggak mau nerusin kontrak tuh tempat. Jadi gue nerusin kontraknya. Jadi tinggal 5 bulan kalau nggak salah waktu itu. 5 bulan gue nyewa tempat. Terus kebetulan pandemi ya kan. Jadi ibaratnya mau diterusin apa enggak karena pandemi udah gitu. Kebetulan yang punya tuh tempat, dia pengen make tempatnya itu. Jadi yang punya kosannya itu, yang punya rukonya itu pengen make. Jadi gue nggak nerusin. Jadi gue sekarang fokus di rumah. Jadi gue sekarang alhamdulillah dari pas penyewa tempat pun juga sebenarnya penjualan di toko itu kurang. Lebih ke online sih. Oh, lebih banyak online ya? Lebih banyak online. Buka di Shopee gitu-gitu? Iya. Alhamdulillah gue selama ini buat tambahan-tambahan dari Shopee sih. Oh, dari Shopee. Iya. Shopee sama Tokped, tapi lebih terus alhamdulillah Shopee. Alasan lo nih buka usaha De Jembrong itu, apa gaji lo kurang dari Elpetra, apa cuma nyari kegiatan doang? Iya, kalau ditanya kayak gitu, gue balik lagi ke ini ya, ke dalam hal kebaikan deh ibaratnya. Alasan gue kalau jadi gue di satu sisi kan gue emang sebenarnya punya misi, pengen kayak syiarin sholawat lah ya kan, mempermudah orang biar gemar bersolawat, biar suka bersolawat. Dari mana? Dari jualan gue ini. Jadi ketika dia beli Hadro atau Marawis atau Darbuka di tempat gue kan, jadi dia punya alatnya kan, punya medianya untuk bersolawat. Jadi satu sisi dia juga jadi lebih bahagia, lebih termotivasi buat solawatan, Jul, kayak gitu. Buat solawatan ya. Terus sekarang kan umur lo tuh masih muda nih. Kita masih seumuran. Seumuran, satu angkatan gitu ya. Tapi gue nih belum berani nih buka usaha kayak gitu tuh. Nah, kalau lo kan udah berani, makanya gue mau tanya sama lo, gimana nih cara lo kok berani gitu buka kayak gituan? Karena kan ya saingan banyak lah, terus juga umur juga masih muda, modal juga belum banyak. Gue jujur aja, gue dari awalnya itu gue awalnya itu jualin barang orang, Jul. Jadi ada pesanan gue mesen sama orang. Oh, reseller kayak gitu. Sampai sekarang pun juga sebenarnya kadang ada beberapa barang yang masih ngambil sama orang. Jadi gue tanpa modal, tanpa stok barang. Jadi kalau ada pesanan gue ambil tuh di tempat gue ngambil. Jadi
yang tempat gua ngambil langsung kirim ke pembeli. Jadi kayak gitu sistemnya. Terus muter terus, alhamdulillah dapat, gua kumpulin, ada modal. Jadi yang tadinya emang di reseller di tempat gua ngambil barangnya, jadi gua punya barang sendiri. Ibaratnya kayak belanja lah kayak gitu ya. Sebenarnya kalau buat usaha kayak gitu ya, kalau emang lo udah ada tekad buat yakin gitu, sebenarnya dalam yang pertama buat usaha yakin sih ibaratnya. Kalau buat usaha itu, kalau menurut gue ya, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Walaupun nggak ada modal ya. Mulai aja dulu. Yang penting yakin, insya Allah. Karena emang kalau nggak mulai ya kapan mulainya Bang? Kebanyakan orang kalau mau usaha itu nanya usaha yang bagus apa, terus gimana caranya, gini. Sebenarnya usaha apaan aja bagus, lo mau jualan aja, apa aja sebenarnya bisa laku, bisa berhasil, asalkan lo jalanin dan tekunin satu apa yang lo tuju itu. Misalkan lo pengen usaha kayak gue deh kan, ibaratnya taruhlah alat musik. Jadi gue harus berkecimpung dengan dunia pergaulan yang masuk dalam ranah itu. Jadi ibaratnya lo udah ada targetnya nih, lo harus masarin ke siapa. Sesuai passion lo lah berarti itu ya. Sebenarnya nggak sesuai passion juga bisa sih. Lo misalnya mau keluar dari zona nyaman lo, sebenarnya juga bisa. Misalkan lo cowok nih, tapi lo jualan entah itu pakaian cewek atau segaranya yang bukan dalam passion lo ini, bukan dalam ranah lo ini, sebenarnya juga bisa kalau lo emang dari satu pertama yakin itu sendiri. Tapi jadi, kan agak susah untuk cari emang, betul, pasarnya gitu. Kalau lo kan emang lo main darbuka, main marawis, lo juga jualan alat marawis juga. Jadi betul, lo ketemu ruang lingkupnya sama gitu. Itu dia yang itu tadi jadi yang buat lo mudah juga sih. Alhamdulillah. Terus kalau main marawis nih Bang, ngomongin marawis, lo berarti dari SMP, dari SD kelas 4. Sampai sekarang masih main marawis? Masih, alhamdulillah. Masih main marawis. Tapi nggak pernah lo megang darbuka gitu? Kalau buat lomba-lomba, kalau dibilang pernah sih pernah. Alhamdulillah. Kalau dibilang pernah. Cuma kalau ditekunin, kalau buat paten apa biasanya itu gue nggak main darbuka. Cuma sekedar tahu dan bisanya. Sebenarnya gue di komunitas juga nggak terlalu jago-jago banget, Jul. Cuma ya ibaratnya di sini gue kan udah terlama dan ibaratnya kalau dibilang senior lah, udah gitu gue bagian yang kayak gimana sih, ngegiring gitu. Iya, biar yang lain semangat. Ayo ngumpul yuk, ayo ngumpul gitu. Kayak lo nih buat sama teman-teman yang lain ya kan, bagian teriak-teriak deh segala macem, iya semangatin kayak gitu dah. Terus jembrong tuh. Jembrong apa jembrong sih? Jembrong. Oh, jembrong. Tuh ada di gue liat di darbuka tuh ada gambar ondel-ondel, ada balon. Jadi ondel-ondel juga melambangkan jembrong juga. Nah, itu dia. Jadi gue pengen gimana caranya di darbuka gue sendiri itu kan, kalau darbuka lain kan biasanya motifnya kayak agak batik begitu ya kan. Ya, ada kayak batik, ada yang apa itu Bang, dari marmer ya apa? Keramik ya. Kalau biasa kan kayak gitu, gue pengen bikin yang lain dari yang lain. Ibaratnya ondel-ondel sendiri ini kan ibaratnya ikon Betawi, udah gitu tempat gue ditinggal, dimana gue tinggal ya kan sekarang. Walaupun gue bukan asal dari Betawi, tapi tempat tinggal gue Betawi. Jadi gue pengen nyatuin tuh gimana caranya darbuka ini ada ikon-ikon Betawi begitu. Jadi gue ibaratnya nggak mau keluar dari budaya lah ya kan. Memperkenalkan budaya sendiri. Melestarikan budaya Betawi ya. Insyaallah. Bisa jadi pengganti Bang Ben nih kalau Sekarang gini, apa ya, lo punya tips gak buat teman-teman darbuka nih yang baru belajar gitu, yang baru punya belajar pakai tumbuk batu Bang? Iya, biasa. Mending tumbuk batu gayung kadang. Oh, pakai gayung ya. Kadang-kadang meja Bang, gini-gini doang Bang. Meja, biasanya kalau di sekolah. Kalau nggak ada meja, itu adeknya panggil adeknya, nah pala gini-gini. Siap Bang. Iya, jadi apa tadi tipsnya? Iya, tipsnya supaya dia semangat lah gitu. Semangat. Jadi kalau buat temen-temen, khususnya bukan darbuka aja nih ya kan, alat musik Islami semuanya deh kan, kayak hadro, marawis. Jadi kalau bisa ya ini aja, lebih istiqomah. Jadi jangan keluar niat, jangan keluar jalur dari niat lo itu. Kalau bisa niatnya itu karena syiar tadi, karena Nabi, karena pengen syiarin sholawat kayak gitu. Jadi gimana caranya
ibaratnya kan gue kalau di bio Instagram gue tuh, pokoknya bio Instagram gue apa nih? Ya gimana sih lo ngomongnya? Iya pokoknya kayak gitu deh, carilah hobi yang ketika lo ngerjainnya. Jadi hobi itu kan emang yang biasa kita kerjain ya kan. Dimana yang kita kerjain itu kalau bisa dapat pahala. Oh gitu. Iya, jadi gimana caranya kita hobi itu yang kita kerjain biar bisa manfaat dapat pahala juga kayak gitu. Dari pahalanya dari mana? Dari main marawis, dari main hadro kayak gitu, main darbuka. Di situ dalam main marawis, darbuka, hadro itu kan bukan sekedar main doang tapi dalamnya ada sholawatan. Iya, kayak gitu sih. Berarti kalau teman-teman sahabat Misbah kalau ada yang mau belajar bisa nih sama Bang Balun. Insyaallah. Bisa kan, Bang? Insyaallah. Bisa. Mahal. Ya. Mahal. Jangan ngomongin itu deh. Iya, ngomongin itu ya. Nasi besek aja cukup ya besek ya. Sama kopi. Sekarang Katni Jembrong nih punya channel YouTube juga. Yeah. Apa nama channelnya? Insya Allah, jangan lupa di subscribe sama dicek tuh Shopee-nya ya. Pokoknya cek aja pokoknya ketikanya dimanapun di Shopee, Tokopedia, di YouTube ada deh tuh The Jembrong di Instagram. Tulisannya THE spasi atau underscore kalau di Instagram THE underscore Jembrong. Jembrong. Oh gitu. Oke Bang, thank you ya. Ya, kapan-kapan insya Allah lo ntar harus main di channel gue. Oh, oke, The Jembrong. siap. Ini kan Bang Ijul ini dia punya bakat di suara vokalis. Gue main darbuka, nanti insya Allah kita collab bareng. Oke, thank you. Dadah. Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.